Tuhan, seorang bapak yang bernama Stephen Covey, penulis dari Amerika Serikat, mengatakan, sebagian masa depan kamu tergantung dengan siapa kamu bergaul. Oleh karena itu, mari belajar dari firman Tuhan untuk membangun pergaulan yang berdampak baik bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian AKBP Resort Sutoyo, Kamis 28 September 2023, tertulis di Amsal 13 ayat 20. Demikian dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam bahasa Batak dikatakan, manang ise nama kobar halak na bisuk gabi marbisuk do, alai manang ise na sauduran do halak na oto menjadi jahat do. Demikian firman Tuhan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita semua membutuhkan kehadiran orang lain. Karena kita takkan bisa hidup seorang diri saja. Sekalipun ia orang yang kaya dengan uang dan harta yang melimpah, ia tetap saja membutuhkan kehadiran orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk membangun suatu hubungan atau kerjasama satu sama lain karena adanya kepentingan bersama. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam membangun relasi atau hubungan dengan orang lain, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tipe karakter manusia. Misalnya, dalam dunia kartun animasi yang suka ditonton oleh anak saya, SpongeBob, di mana dalam cerita kartun itu, SpongeBob diciptakan dengan karakter ceria dan memiliki pikiran yang positif. Dan teman yang lain, Patrick, si lugu, sekaligus kelihatan bodoh di mata yang lainnya, tapi hatinya jujur. Kemudian Tuan Crab, yang terkenal dengan pecinta uang, pelit dan egois. Lalu kemudian Plankton, si pencuri, memiliki karakter yang ingin selalu mencuri milik orang lain. Dan kemudian ada yang bernama Sandy. Dia seorang yang pintar, tetapi sedikit suka pamer dan sombong. Yang terakhir namanya Squidward, si tukang mengeluh. Sepanjang masa dia selalu mengeluh. Film kartun SpongeBob hanya mewakili segelintir dari karakter manusia yang mungkin ada dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri Anda, dalam diri kita masing-masing. Dan juga tentunya hadir dalam diri orang yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana cara kita menentukan teman bergaul dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan, jika kita bergaul dengan orang bijak, maka hidup kita akan menjadi bijaksana. Sedangkan jika kita bergaul dengan orang bebal, maka hidup kita akan menjadi malang. Artinya penulis Amsal memberitakan nasihat bahwa orang-orang yang mau menjadi baik haruslah bergaul dengan sahabat-sahabatnya yang baik, yang telah terbukti bahwa mereka akan menjadi baik, sarana yang baik, menunjukkan jalan yang baik, bahkan memberikan semangat dan mendorong kepada arah yang baik. Banyak orang yang dibawa kepada kehancuran oleh karena pergaulan mereka yang buruk. Hidup dengan seseorang akan memberikan pengaruh yang mencakup keseluruhan, termasuk di dalamnya pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Mengapa bergaul dengan orang bijak akan menjadikan kita bijak? Karena dalam proses pergaulan akan ada saling meniru. Keputusan-keputusan yang bijak dan tindakan-tindakan yang bijaksana dalam menghadapi sebuah kesulitan akan menjadi contoh atau inspirasi bagi sahabatnya, bagi kita. Bergaul dengan orang bijak akan memperoleh manfaat tindakan orang bijak pada kita. Hal seperti itu menjadi hutang pada diri kita juga, sehingga kelak kita melakukan kebaikan yang sama, bahkan lebih, karena telah pernah menerima kebaikan dari orang bijak. Namun harus kita sadari bahwa dalam semua itu ada kemauan dari diri sendiri. Jika kita bebal,
dan tidak mau belajar akan hikmat yang didapat, maka sama saja tidak akan memperoleh manfaat apa-apa. Jemaat Tuhan, pernah tidak menonton film Tarzan? Seorang anak bayi yang dibuang di hutan dan akhirnya Tarzan itu dirawat oleh binatang di hutan. Kita melihat dalam film tersebut Tarzan yang secara fisik adalah seorang manusia berkembang bertumbuh, tetapi ketika hidupnya dibesarkan oleh binatang, setiap hari bergaul dengan binatang di hutan, maka cara berpikirnya, cara berbicaranya, bahkan cara berperilakunya sama seperti binatang. Oleh sebab itu teman-teman, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kelola pertemanan atau pergaulan kita sehari-hari. Mari kita mendasari hubungan kita dengan orang lain di dalam dasar firman Tuhan, serta bijaksana dalam pergaulan kita. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebuah pepatah Jawa mengatakan, jika kita berdekatan dengan kerbau, pasti kita terkena kotorannya. Pepatah ini menjelaskan bahwa seseorang akan terpengaruh oleh lingkungan pertemanan dan pergaulannya. Ini menandakan betapa kuatnya pengaruh pergaulan atau komunitas dalam membentuk kebiasaan seseorang. Firman hari ini bukan mengarahkan kita untuk menjadi orang yang antisosial atau hanya bergaul dengan orang-orang yang seagama seperti yang sama percaya sama kita. Namun, Anda perlu menghindari persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan yang buruk. Jadi kita harus selektif dalam memilih dengan setiap siapa kita berteman dan bergaul dengan mempertimbangkan. Yang pertama, apakah kita sudah berteman, bergaul, dan memiliki komunitas yang membangun kehidupan yang berkenan di mata Tuhan? Itu harus kita pertimbangkan. Lalu yang kedua, apakah kita mengenal dengan baik lingkungan pergaulan teman kita itu, agar kita memahami cara kita berkomunikasi dengannya. Lalu yang ketiga, sebagai teman, apakah kita sudah memberikan dampak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain? Sebab orang yang memiliki kebiasaan buruk juga memerlukan sentuhan kita untuk menjadikan dia baik. Melalui renungan hari ini, sangat perlu kita pahami bahwa Tuhan sering sekali memakai orang-orang di sekitar kita untuk mendewasakan kerohanian kita. Misalnya, kita diizinkan untuk bertemu dengan atasan kita yang mungkin suka marah, suka memerintah. Mungkin itu bertujuan untuk melatih kesabaran kita. Atau bertemu dengan orang yang memusuhi kita tanpa sebab, untuk memberi kita kesempatan untuk mengasihi, mengampuni, dan mungkin bertemu dengan orang yang miskin dan berkekurangan, agar kita dapat menjadi orang yang bersyukur dalam hidup kita. Di dalam Alkitab kita juga dapat melihat bagaimana Yusuf, Daud bertumbuh secara rohani setelah mengalami masa-masa sulit akibat perbuatan dari orang lain. Yusuf sejak muda sudah harus hidup sendiri dan jauh dari orang tua. Tentu ini membentuknya menjadi seorang yang semakin mandiri. Banyak kesulitan yang dialaminya, mulai dari kebencian saudara-saudaranya kepadanya, kesulitan untuk beradaptasi di tempatnya yang asing, fitnaan dari istri Potifar, kesusahan di dalam penjara, sampai dilupakan oleh juru minum. Demikian juga dengan Daud. Sejak Saul merasa iri hati kepadanya untuk menggantikan dia sebagai raja, kehidupan Daud tidak bisa tenang lagi. Saul selalu ingin membunuhnya. Selama masa pelariannya, dia juga mengalami banyak sekali kesusahan, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Masa-masa sulit itu membuat dia semakin bergantung kepada Tuhan, sehingga dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kasih Tuhan juga telah membuat dia, bahkan Yusuf dan Daud, mampu mengasihi orang lain. Mereka menjadi dewasa secara rohani. Ini dapat dilihat dari sikap mereka terhadap orang-orang yang telah sangat menyusahkan mereka. Yusuf dengan kebesaran hati menerima dan mengampuni saudara-saudaranya.
Dia sama sekali tidak menyalahkan mereka. Daud pun tidak memiliki rasa benci atau dendam terhadap Saul. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Dan ketika Saul mati, Daud turut berduka. Dari sini kita dapat melihat besarnya pengaruh orang lain terhadap diri kita. Melalui orang lain, kita dapat belajar, bercermin, dan bertumbuh. Dari orang-orang yang baik dan bijak, kita dapat belajar dan meneladani mereka. Tetapi dari orang-orang yang jahat, kita pun dapat bertumbuh menjadi dewasa, baik secara mental maupun spiritual, jika kita hadapi penuh dengan hikmat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, dalam hidup kami ini banyak hal yang tidak kami mengerti, sehingga sering sekali setiap pilihan hidup kami menjadi penyesat langkah kami dan menjauhkan diri kami dari Engkau. Termasuk dalam cara kami memilih teman kami bergaul. Oleh karena itu Tuhan, berilah terang kasih-Mu yang penuh hikmat, agar kami semakin cerdas dalam memilih teman bergaul kami, yang tentunya mengantarkan kami untuk semakin dekat kepadamu. Dan jadikan juga kami sebagai orang yang berdampak baik bagi keluarga kami, saudara kami, teman kami, bahkan kepada orang yang membenci kami sekalipun. Agar melalui pengaruh kami, mereka mengalami perubahan. Mereka merasakan kehadiran-Mu, dan mereka semakin terpanggil untuk percaya kepadamu, sama seperti kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari Anda dengan menerima dan berbagi dampak yang baik bagi sesama. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.